hari ini kita mencapai hari yang kedua pelaksanaan rapat konsolidasi dalam rangka persiapan balai menuju siaga bencana. Jadi balai siaga bencana tentunya para pesertanya adalah para kepala satker di lingkungan Badiklit Pensos yang pelaksanaannya selama 3 hari dari tanggal 9 sampai dengan 11 September 2021 besok. Tujuan daripada rapat konsolidasi ini adalah untuk membangun sinergitas program dengan uko-uko satu lain di lingkungan Kementerian Sosial RI, sehingga dalam pelaksanaannya baik dari sisi kebencanaan, pemberdayaan, rehabilitasi sosial maupun program-program bantuan sosial lainnya bisa sinergi secara komprehensif di antara seluruh uko satu. Kemudian output lain yang kita harapkan yakni adanya pembentukan segoro, semangat gotong royong yang akan kita buat sebagai bagian daripada edukasi bagi para PPKS, para pilar-pilar sosial dan masyarakat umum lainnya yang memerlukan adanya perlindungan sosial dan seluruh aspek terkait dengan permasalahan sosial. Hal yang menjanjikan, ada rencana penguatan balai menjadi balai siaga bencana. Itu pemikiran pernah dilontarkan karena kita punya balai besar diklat di 6 regional itu memang memiliki infrastruktur ya, baik itu sisi fisik, sumber daya manusia, yang utama adalah sasaran. Nah, jadi ketika memang ada emergensi atau kedaruratan di bencana itu, kita memiliki keterbatasan di pusat ya, maupun di daerah untuk menangani. Tetapi dengan adanya balai-balai, jika diikutkan atau diikut terlibat, maka itu bisa menjadi lembaga komplementaritas dalam penanganan bencana, sehingga kecepatan kita dalam merespon bencana itu dan juga ketepatannya akan lebih baik karena lembaga kita ada di lokasi tersebut dan sasaran kita juga di lokasi tersebut. Nah, untuk itu barangkali bisa dirumuskan atau dipertimbangkan mekanisme keterlibatan balai-balai besar dalam rangka merespon bencana tersebut. Merespon kebencanaan merupakan kegiatan yang sangat strategis, dan hal ini saya kira perlu dilakukan secara terus-menerus, secara berkala, sehingga kita bisa sama-sama merumuskan langkah-langkah ke depan yang paling strategis untuk eksistensi Kementerian Sosial. Ke depan, peran balai-balai besar diklat dari Regional 1 sampai dengan Regional 6 ini memiliki ruang lingkup tugas yang sangat luar biasa untuk kita bisa konsolidasi, kolaborasi dengan seluruh unit yang ada di lingkungan Kementerian Sosial. Tugas ke depan balai besar diklat kesejahteraan sosial dari Padang sampai dengan Papua dengan wilayah kerja yang melingkupi seluruh wilayah Indonesia, saya kira memiliki sumber daya yang sangat besar untuk dioptimalkan dan menjalankan peran-peran yang bisa disinergikan dengan peran-peran dari unit lain di Kementerian Sosial. Semoga ke depan balai-balai besar diklat bisa menjadi balai-balai yang responsif dalam menangani kebencanaan di Indonesia. Saya mengapresiasi kegiatan konsolidasi peran Badiklit Pensos untuk mendukung percepatan dan
kesiagaan bencana termasuk penyandang persoalan lain, di mana berkolaboratif dengan UK1 seperti Resos, seperti dari Linjamsos untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan. Peran Pusdiklat Kesos tentunya menyiapkan SDM-nya, bagaimana mereka memiliki kompetensi, bagaimana dia responsif, siap kapanpun juga bila diperlukan untuk membantu dan membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana dan para PMKS yang membutuhkan bantuan. Pada intinya, Pusdiklat akan kembali mereview program kediklatan maupun program-program workshop yang bisa meningkatkan kompetensi para pegawai di Kementerian Sosial sehingga mereka bisa siap kapanpun, responsif dengan kompetensi yang dimiliki dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.